tapi apakah si loose powder ini menjadi salah satu produk yang juga foolproof juga? Ini worth to have menurut gue, worth to try juga, tapi Hello guys, welcome back to my video. Baik lagi dengan gue Julius. Gue adalah seorang psikolog yang suka bermain dengan make up. Nah, di video ini gue pengen nge-review suatu produk dari suatu brand lokal lagi nih. Produknya adalah produk loose powder. Nah, kalau misalkan lo lihat di video gue dari bulan Januari sampai bulan sekarang nih, banyak banget gue nge-review powder-powder dari brand lokal. Kayaknya brand lokal lagi latah untuk ngeluarin powder ya. Kalau misalkan kalian tahu juga di tahun lalu itu produk-produk lokal juga sama-sama latah berbondong-bondong mengeluarkan cushion. Nah, sekarang tahunnya powder nih. Mau tahu gimana reviewnya? Mau tahu brand lokal apa yang gue bahas? Saksikan terus videonya ya. Jadi brand lokal yang baru ngeluarin produk, nggak baru juga sih, tapi udah literally sekitar 2-3 minggu belakangan dan gue baru sempat untuk nge-review sekarang. Nah, jadi brand lokalnya adalah SK Cosmetics. Yeay! Menurut gue, si SK ini adalah suatu brand lokal yang foolproof menurut gue produk-produknya. Atau dalam kata lain, jarang banget ada yang fail gitu produk-produknya. Dan oke-oke semua. Paling ya kalau yang nggak oke ya so-so aja gitu. Nah, tapi apakah si loose powder ini menjadi salah satu produk yang juga foolproof juga? Produk yang juga kualitasnya oke juga? Nanti kalian yang nilai sendiri setelah gue selesai review ya. Jadi, si loose powdernya SK ini datang dengan kemasan seperti ini. Seperti kita tahu pada ciri khas SK seperti umumnya, yaitu dengan adanya aksen-aksen rose gold yang cukup elegan ya. Tapi sayangnya memang masalahnya adalah itu jadi fingerprint magnet. Jadi kalau kita gini tuh gampang banget kecap fingerprint kita, jadi kelihatan kotor sih sebenarnya. Tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Nah, si loose powder ini namanya itu Flawless Micro Setting Powder. Dia datang dengan 3 shade, yaitu yang vanilla itu yang paling terang, kemudian yang custard itu yang medium, dan yang caramel yang lebih ke arah deep. Nggak deep sih, lebih ke arah dark gitu. Nah, di sini gue pakainya vanilla karena gue ambil yang paling tenang. Nah, harganya ini sekitar 165.000, bisa didapetin di websitenya SK, di Shopee, Tokopedia, Sociolo, dan sebagainya. Di sini di boxnya dia datang nggak ada klaimnya, jadi gue akan bacain dulu klaimnya lewat websitenya dia. Nah, jadi kalau berdasarkan websitenya, si loose powder itu ternyata lightweight and easy to apply. Kemudian dia juga blur pores dan fine lines katanya. Kemudian juga dia nge-set makeup tanpa looking cakey. Kemudian juga dia bisa nge-baking dan highlight under eyes. Kemudian dia bisa menghaluskan dan membuat kulit terlihat kayak natural radiant gitu. Dan dia juga bikin kulit flawless. Dia ngomongnya sih kayak gitu. Nanti kita tes sama-sama dan gue akan kasih impresi gue atau gue akan kasih review gue tentang si loose powdernya ini. Nah, si loose powder SK kalau yang tadi gue bilang dilihat dari packaging depannya itu ada aksen rose goldnya seperti umumnya produk SK. Dan ini menurut gue dia terbuat dari plastik yang memang nggak terlalu berat tapi nggak cheapy juga. Jadi ya so-so lah menurut gue. Kemudian kalau misalkan dibuka, nih gue buka. Di sini tuh di dalamnya tuh di baliknya akan ada kacanya. Ini yang lo bisa buat pakai ngaca kayak gini loh. Nah, kemudian dia udah dapat puffnya. Puffnya menurut gue ya nggak terlalu kecil dan nggak terlalu gede, cukup lah. Dan ini juga cukup enak, cukup empuk. Kemudian dia ada kelipan, bukan kelipan sih, kayak ada ketekannya di sini. Kemudian lu baru buka. Nah, lu baru buka di sini akan ada shifternya atau jaring-jaringnya supaya kita ngambilnya nggak kebanyakan. Dan ini menurut gue suatu packaging yang memang terkonsep dan memang fungsional banget kalau menurut gue. Jadi kalau misalkan dibuat level ini dia nggak akan berantakan gitu loh. Sekarang gue akan langsung pakai aja loose powdernya. Di muka gue ini udah ada foundation sama primer sama cream blushnya dari SK juga yang Radiant Cushion Blush dan ada contour cream. Sekarang gue langsung pakai aja powdernya ya. Ini tinggal di tap-tap gini doang nih, dia langsung akan keluar langsung ke si puffnya dan ini nggak terlalu banyak, jadinya cukup lah biar nggak terlalu dempul juga ya di muka. Gue langsung pakai aja gini. Nah, ini udah gue pakai semua bedaknya nih ke seluruh muka untuk nge-set si makeup gue. Kalau misalkan menurut gue yang gue lihat adalah finishnya tuh agak cenderung matte gitu. Bukan cenderung sih, malah lebih ke matte. Kalau misalkan gue bandingin sama si Sassy dan sama si BLP punya loose powder, menurut gue si SK ini adalah loose powder yang lebih matte daripada keduanya. Yang paling matte dari antara ketiganya itulah pokoknya. Gue nggak heran karena di sini memang yang gue lihat dari ingredients listnya jarang banget ada emollient tuh agak kecil gitu loh.
unsur-unsur emollient, unsur-unsur moisturizing-nya tuh agak kecil persentasenya, jadinya memang ini hasilnya matte gitu. Kemudian untuk blurring pores-nya menurut gue ini cukup bisa ngeblur pori-pori kalian, tapi dia nggak ekstrim ngeblur gitu loh, nggak sampai blur banget. Masih sedikit kelihatan, tapi ya nggak jelas-jelas banget lah ibaratnya ya. Nggak heran juga karena di sini dia cuman mengandung silika doang, tapi nggak ada dimeticon atau nggak ada silikon gitu. Jadinya memang dia blurring effect-nya tuh nggak sewah bedak-bedak lainnya yang mengandung dimeticon gitu. Kemudian juga kalau menurut gue di sini dia memang agak sedikit clinging to dry patches. Kalau di gue sendiri di sini nih di bagian bawah hidung tuh ada dry patches, itu makin mengemphasize dry patches gue. Kemudian di sini juga akan ada dry patches, itu juga mengemphasize dry patches gue. Jadi itu menurut gue kekurangan dari si bedak ini, sedikit mengemphasize dry patches yang ada di muka gue. Selanjutnya, kalau yang gue rasain, bedak ini tuh nggak bikin matte-nya, tapi nggak bikin sampai kering banget ya, nggak bikin sampai yang tertarik banget, kecuali lu pakainya agak lebay gitu. Kalau misalkan baking, gue nggak berani baking karena yang udah gue pernah rasain adalah ketika gue nge-bake gitu, dia agak bikin ketarik gitu, agak bikin dry. Jadi gue nggak berani pakai dia udah buat baking, tapi kalau menurut gue ini cukup oke lah, cukup lightweight, cukup enteng juga, nggak terlalu berasa berat, nggak terlalu berasa dempul juga, dan ini memang udah cukup oke banget kalau menurut gue untuk sebuah loose powder. Nah, karena gue nggak akan melakukan wet test, kalau menurut gue, si loose powder ini adalah loose powder yang punya ketahanan minyak paling oke daripada si Sassy dan si BLP. Kalau gue pakai dalam jangka waktu lama nih, ini tuh masih kelihatan matte aja gitu loh, jarang banget minyak muncul gitu. Setelah 6 jam itu baru mulai muncul. Biasanya kan kalau bedak-bedak itu 4 jam, 5 jam tuh udah mulai muncul minyak. Kalau ini udah 6 jam tuh masih kelihatan matte aja gitu, masih kelihatan oke aja sebenarnya bedaknya. Dan ini bikin make up juga long wearing karena memang ya ini dia memang cukup bisa ngeset make up dengan baik. Oh ya, dan juga ini juga partikel-partikelnya cukup halus, jadinya oke banget, bisa nggak bikin keki seluruh muka lo. Satu hal lagi yang perlu gue notice yang cukup sedikit mengganggu buat gue adalah karena loose powder ini adalah teksturnya, bukan tekstur, finishnya agak lebih ke matte gitu ya. Jadi memang dia sedikit rentan untuk cracking, terutama di daerah semalan gue. Gue sebenarnya nggak ada pernah masalah untuk cracking ya, karena semalan gue juga nggak terlalu dalam, semalan gue nggak terlalu prominent gitu. Tapi yang gue perhatiin adalah ketika gue pakai si loose powder ini, memang di sini memang nggak cracking sih, tapi memang udah mulai ada sedikit garis dikit-dikit gitu. Ini padahal baru pakai beberapa lama doang. Jadinya menurut gue memang kalian perlu hati-hati aja karena ini teksturnya atau finishnya memang agak lebih ke matte, jadinya memang lebih rentan untuk mengalami cracking di bagian-bagian yang punya fine lines gitu. Misalkan kita simpulin lagi nih, kita lihat lagi dari klaimnya. Kalau misalkan dia bilang lightweight and easy to apply, iya, gampang. Kemudian blur your pores and fine lines, menurut gua nggak sampai perfect. Dia klaimnya kan perfectly, tapi menurut gua ya so-so lah, nggak sampai perfect banget. Kemudian juga set your makeup without looking cakey, iya banget. Kemudian juga bake and highlight, gue nggak berani coba karena itu akan sangat drying di gue. Jadinya menurut gue kalau di bake, kalau under eye gue cukup dry, tapi kalau misalkan kena bake tuh pasti akan lebih dry. Jadi menurut gue ini nggak masuk di gue mungkin, tapi kalau kalian-kalian yang punya kebiasaan baking atau yang nggak kenapa-napa dengan under eye-nya, mungkin bisa dicoba untuk nge-baking. Kemudian juga dia bilang smooth, iya bener smooth banget memang hasilnya, dan juga long lasting. Nah itu memang benar. Jadi menurut gue yang fail cuma 2 klaimnya itu doang. Yang tadi blur perfectly, nggak sampai perfectly, tapi nge-bake juga gue nggak agak lain kalau untuk dipakai untuk nge-bake kayak gitu. Menurut gue segitu aja review gue untuk si bedak SK ini. Kalau menurut gue ini cukup oke kesimpulannya. Tapi memang sedikit agak drying. Kalau misalkan kalian punya kulit yang lebih dry, kayaknya memang agak perlu hati-hati dan perlu cuman strategis untuk meletakkan si bedak ini. Gitu aja sih sebenarnya. Dan ini memang lebih cocok ke oily skin kalau menurut gue, karena memang ya tadi memang dia finishnya tuh agak matte gitu. Jadi ini worth to have kalau menurut gue, worth to try juga. Tapi kalau misalkan kalian punya preferensi lain terhadap suatu powder, mungkin kalian bisa coba powder lainnya dari brand lokal kayak misalkan si Sassy atau si BLP gitu. Jadinya kalau menurut gue ini cukup oke untuk dipunyai di koleksi kalian. Jadi total kesimpulan gue, skor yang bisa gue kasih untuk si loose powder ini adalah 6,5 dari 10 star. Yeay. Jadi
ini nggak wow banget sih menurut gue, tapi juga ya oke-oke aja lah. Nggak sampai jelek banget, nggak, tapi ya oke, so-so gitu, nggak sampai wow, revolusioner banget, nggak gitu juga. Jadinya terserah kalian apakah kalian mau coba ini atau enggak, tapi itu pendapat gue tentang si loose powdernya ini. Nah, jadi sekian dulu untuk review gue tentang si SK loose powder ini. Semoga dengan review gue kali ini, kalian juga bisa nambah pundi-pundi review, atau kalian yang lagi bingung mau milih loose powder dari brand mana, brand lokal yang mana gitu, kalian bisa lebih firm atau lebih yakin, lebih bisa menetapkan hati dengan review-review yang gue kasih ini gitu. Nah, jadinya sekian dulu. Thank you banget yang udah nonton. Kalau misalkan kalian merasa video gue bermanfaat, silahkan diklik share ke teman-teman kalian atau share lewat sosial media kalian. Kalau misalkan kalian suka dengan video gue, silahkan diklik like. Kalau nggak suka, di thumbs down aja nggak apa-apa. Ada komentar, kritik, saran, opini, atau apapun, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di subscribe ke channel gue, karena gue akan upload setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 18.30. Selasa itu untuk konten psikologi, dan hari Jumat itu untuk konten makeup. Nah, dan jangan lupa juga di follow ke Instagram gue di @yostef. Nanti akan ada namanya di layar. Dan sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye-bye!